ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Lalu teringat saya bahwa di bulan Rajab itu ada satu peristiwa menarik untuk diangkat ke permukaan. Dalam konteksnya dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini. Ketika perjalanan Isra dimulai dengan kendaraan buruk, maka hambatan pun datang. Ketika perjalanan sudah dimulai menuju Allah Azza wa Jalla, datanglah rintangan, hambatan, tantangan yang berusaha memalingkan Nabi dari perjalanan menuju Allah. Mula-mula datang panggilan dari sebelah kanan. Begitu kata riwayatnya. Muhammad, berhenti dulu sebentar. Jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Dari kiri selamat, dari sebelah kanan datang lagi suara. Muhammad, berhenti dulu sebentar. Jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Kiri kanan selamat, dari depan datang perempuan tua dengan dandanan mencolok. Nenek-nenek pakai blue jean. Manggil, Muhammad, berhenti sebentar. Jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Setelah berlalu, malaikat Jibril memberikan penjelasan. Beruntung kamu tidak menoleh, Muhammad. Memangnya kenapa? Panggilan sebelah kananmu Yahudi. Jikalau kau menoleh, umatmu akan gandrung kepada Yahudi. Sementara panggilan kirimu Nasrani. Jikalau kau menoleh, umatmu bakal cenderung kepada Nasrani. Sementara perempuan tua dengan dandanan mencolok itu dunia. Jikalau kau hampiri, niscaya umatmu akan jatuh menjadi umat yang materialistis.
kunjungan si Paus ke Indonesia. Tak benar serbuan laporan ini. Dan prinsipnya saya memang tidak keberatan orang lain menyebarkan agamanya. Ini negara Pancasila. Di negara yang berdasarkan Pancasila semua agama boleh tumbuh berkembang dengan subur. Boleh. Tapi mari saling menghormati. Mari saling menghargai. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Saya tertarik dengan penjelasan Dr. Ramseda, Ketua Umum Panitia Penyambutan Sri Paus, menjelang kedatangan Sri Paus. Di radio beliau memberikan penjelasan maksud utama kedatangan Sri Paus Indonesia. Radio, ini lagi cerita radio saya. Anak-anak remaja, para pemuda, mari menyadari sekarang ini kita sedang berpacu dalam agama. Dasar tukang pipik. Berpacu dalam agama. Yahudi kebut, Nasrani kebut, Kecawen, kebatinan kebut, Hindu Buddha kebut, kita Muslim lari, udah lari kadang-kadang lari di tempat lagi. Jangankan kita sampai berhenti. Oleh sebab itu dalam rangka memperingatkan keimanan ini, saya titip pesan kepada seluruh keluarga Muslim. Orang lain di luar Islam tidak usah tersinggung dengan pidato seperti ini karena saya sedang ngurus rumah tangga saya sendiri. Kepada seluruh keluarga Muslim selalu saya pesankan, pertama, cari sekolah untuk anaknya hati-hati. Biar perlunya bagus manajemen dapat beasiswa, tapi kalau iman dirampok, tidak usah. Ya Bu, ya Bu. Cari menantu hati-hati ya Bu. Tanya dulu anak gadisnya, Dek. Calon suamimu itu, Dek, Yusuf apa Yosef? Sulaiman apa Solomon? Cowok, ente cari cewek hati-hati. Jangan karena cinta agama kau gadekan, teganian kau. Cewek, cari cowok hati-hati. Cewek, yang nenek-nenek diam saja. Cewek cari cowok hati-hati. Bahkan di dalam Mi'raj itu juga ada riwayat tentang Masyitoh. Nabi mencium bau yang sangat harum. Ini bau apa, Jibril? Baunya Masyitoh Muhammad. Siapa Masyitoh itu? Wanita budiman yang teguh menjaga iman. Bagaimana ceritanya, Jibril? Dia itu tukang menyisiri rambut keluarga istana. Suatu hari sedang menyisiri rambut, sihir jatuh. Mulutnya refleks, ya Allah, sihir jatuh. Kata-kata Allah didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan pada Fir'aun. Lapor, bos. Fir'aun, ada apa? Ada bahaya. Bahaya apa? Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan. Kalau dibiarkan bahaya ini. Siapa? Masyitoh. Bawa sini. Ditangkap Masyitoh, dihadapkan kepada Fir'aun. Wanita. Masyitoh. Iya. Saya dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya.
urusan kamu. Silakan. Tadi kemarin kau boleh penjarakan badan saya, tapi jangan mimpi bisa memenjarakan jiwa saya. Asal iman dan akidah saya lepas merdeka. Asal iman dapat saya pertahankan dengan baik. Kau akan saya siksa sampai mati. Silakan. Kamu tidak dapat mati. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Tidak cuma kamu, anak-anakku akan saya bunuh. Boleh? Kamu tidak cinta kepada anak-anakmu? Jangan tanya itu, Un. Jangan tanya itu, Un. Saya adalah ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untayan air mata, cucuran keringat, genangan darah. Mana ada orang tua tidak sayang kepada anak? Tapi ini akidah, Un. Saya cinta anak-anak saya, tapi saya lebih cinta Allah, Tuhan saya. Suamimu juga akan saya bunuh. Silakan. Sampai lepas kepada puncak kemarahannya dipanggil Al-Qacu. Al-Qacu, sini cari tungku yang besar, isi dengan air, rebus sampai mendidih. Cari tungku yang besar, diisi dengan air, direbus mendidih, menggelas air. Masih tahu? Oh, lihat air yang bergolak itu. Saya lihat. Panas kan? Tentu. Anak-anakmu seorang demi seorang akan saya rebus sampai mati. Bagaimana? Rabbi Allah, Tuhan saya tetap Allah. Mati
orang tua jikalau anak jauh dari iman. Alangkah hebatnya komputer asli, iman mantap, mata-mata hebat, akidah kuat, otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ya Allah. Ada keseimbangan. Kita memerlukan manusia pintar dan benar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Setiap zaman ada Fir'aunnya. Setiap negara ada Fir'aunnya. Dalam arti mewarisi sifat-sifat dan watak-watak Fir'aunisme itu tadi. Mesir, Fir'aunnya Ramses. Pindah ke Jerman, Fir'aunnya bernama Hitler. Jatuh ke Italia, Fir'aunnya bernama Mussolini, Benito Mussolini. Pindah lagi ke Rusia, Fir'aunnya bernama Stalin. Di Uganda, Fir'aunnya bernama Idi Amin. Di Filipina, Fir'aunnya baru 3-4 tahun yang lalu lewat Marcos. Di Indonesia, Fir'aunnya tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak seorang ahli sejarah pun, baik berasal dari dalam Islam maupun dari luar Islam, yang apabila mau menulis secara jujur, yang tidak mengakui keberhasilan perjuangan Rasulullah SAW di dalam mengemban dan menegakkan tugas risalah Islam. Saudara ditanya dengan ungkapan yang hidup pernah mengatakan, makin dalam pendidikan kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka makin kagum kita dibuatnya. Agama-agama besar lain di dunia ini, kata saudara, tumbuh dan berkembang sangat lamban, dan baru kemudian berhasil karena ditopang oleh para penguasa yang menganut agama itu. Agama Kristen punya Raja Konstantin. Agama Buddha punya Raja Asoka. Dan agama Persia punya Raja Cyrus. Mereka raja-raja besar dan berkuasa yang membantu perkembangan agama yang dianutnya dengan segala daya dan dana, dengan segala kekuatan dan kekuasaan. Tidak demikian dengan Islam ini. Ia dikembangkan oleh seorang yang sejak kecil sudah yatim piatu. Bukan raja, tidak pula anak orang kaya. Namun dalam waktu yang relatif singkat, tidak lebih 1 abad setelah masa perkembangannya, Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, untuk kemudian mewarnai hampir 2/3 belahan bumi ini menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Yang menarik untuk dijadikan masalah ialah apa rahasia keberhasilan Rasulullah SAW. Inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini sebagai contoh bagi kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau kita telusuri
Thalib. Abu Thalib ini memang sayang kepada beliau, tetapi miskin. Sehingga Nabi dikala itu mengembalakan kambing kepunyaan orang-orang kah. Tumbuh remaja, tidak dalam lingkungan elit yang serba ada, tidak dalam lingkungan yang dimanjakan, tetapi ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali. Apa positifnya? Saudara, logikanya begini. Orang itu kalau sudah biasa susah, lalu ketemu susah, kira-kira kaget enggak? Lantaran sudah biasa. Sama juga saudara biasa makan kangkung. Datang ke rumah temen, dikasih kangkung. Oh, ini makanan saya. Dikasih daging ayam, tentu nambah. Nabi lantaran sejak kecil sudah ditempa oleh penderitaan ketika berjuang menegakkan risalah Islamiyah, peradaban kembali dengan kesulitan, kesukaran, penderitaan, halangan dan cobaan. Jiwanya sudah mantap lantaran sejak kecil sudah terbiasa dengan kesulitan-kesulitan. Itulah sebabnya di dalam kehidupan ini kesiapan menghadapi penderitaan diperlukan. Artinya menjadi manusia yang siap susah daripada menjadi manusia yang siap bahagia. Lebih baik saudara berkata, saya hidup siap melarat, daripada saudara berkata, saya hidup siap bahagia. Kalau saudara hidup siap melarat, itu cuma sekedar siap, dan siap melarat belum tentu melarat, cuman siap. Saya siap melarat. Umpama nanti bahagia, alhamdulillah. Umpama melarat, udah disiapin. Bagaimanapun juga, kalau kita sudah siap, penderitaan akan lebih ringan ketimbang kita tidak punya persiapan. Walaupun bobot penderitaannya sama yang menimpa kita. Apalagi orang mengatakan hidup bukan undian. Jangan mengharap untung besar tanpa mau keras keringat. Makin tinggi keinginan, makin banyak kita harus berbuat. Istilah yang sering saya temukan, kalau saudara mau jadi pohon tinggi, saudara harus berani tertiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Kalau takut angin, tidak usah jadi pohon yang tinggi. Silakan jadi rumput, tidak ditiup angin, memang cuma diinjak-injak. Tidak ada satu perbuatan tanpa resiko. Satu. Yang dua, dakwahnya dengan akhlak. Tidak pernah beliau membujuk orang-orang Arab dengan hartanya. Ayo, siapa yang masuk Islam? Kaos oblong 2. Tidak. Tidak pernah dengan menakut-nakuti orang. Awas ya, kamu masuk Islam, gue pecah jadi orang Arab pun juga tidak. Dakwahnya menggunakan akhlak. Sebab apa? Dalam satu ayat Allah menjelaskan bahwa teknik penyajian ikut menentukan warna barang yang disajikan. Sebab ayat Quran menyatakan wa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih disenangi Allah daripada
menyakitkan hati orang yang menerima. Sedekah itu pahalanya besar. Tapi kalau menyakitkan hati orang yang menerima, lebih baik omongan yang enak-enak saja dah. Omongan yang enak, ucapan yang baik, lebih dicintai Allah daripada sedekah, tapi menyakitkan hati orang yang menerima. Pemberiannya baik, tapi lantaran tekniknya kasar, tidak menyentuh perasaan, maka orang pun akan menjadi minggir dari yang akan kita bicarakan. Contoh kecil, saudara datang ke rumah saya. Yang saya suguhkan barangkali cuma seteguk teh pahit, sepotong singkong goreng. Tapi walaupun saya hidangkan makanan yang mewah, mahal, langka, namun kalau cara penyajiannya kasar, saya kira biar lapar, tentu saudara nahan-nahan juga. Kenapa? Cara saya mengajikan tidak enak di dia. Satu hari, seorang, kalau zaman sekarang barangkali biang okem ini namanya, datang menghadap beliau. Ya Rasul, ada apa? Saya mau masuk Islam, boleh enggak? Boleh. Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai berkata, ya Rasul, apa lagi? Saya sekarang sudah masuk Islam. Ya. Saya cinta kepada Anda ya Rasul, bagus itu. Saya juga cinta kepada Islam, itu juga bagus. Tapi teruslah kepada Rasul, saya juga cinta kepada dosa. Saya senang minum. Saya suka judi. Saya senang perempuan. Dan terus terang saja, saya belum bisa tinggal semua itu. Ini model. Sama Rasul cinta, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta. Apa Rasul marah mendengar ini? Beliau senyum legok saja. Nggak apa-apa deh, Mas. Jadi, sampean cinta saya? Iya. Cinta Islam? Betul. Cinta sama minum-minuman keras? Wah, itu yang malah saya teler. Sampean senang judi? Perempuan? Nah, itu hobi saya. Nggak apa-apa. Cuma begini, mau nggak sampean janji kepada saya? Apa ya Rasul? Satu saja. Apa itu? Mulai hari ini kau akan meninggalkan bohong. Cuma satu itu saja. Wah, saya kira apa? Kalau cuma nggak bohong sih sanggup saya. Sanggup. Mari. Janji kau tidak akan bohong. Baik ya Rasul. Pulang berpikirlah seorang ini. Alangkah mudahnya permintaan Rasul. Saya udah terang-terangan senang zina, suka judi, suka mabuk, tapi cuma diminta jangan bohong. Gampang benar Rasul ini permintaannya. Lihat kesan yang timbul. Alangkah mudahnya permintaan Rasul. Sehari ketika orang lagi jalan, dia lihat perempuan cantik sekali. Naik syahwatnya. Maklum tegangan tinggi juga ini. Diajaknya perempuan masuk ke dalam rumah. Ya kalau masuk ke dalam rumah ya barangkali biasa. Betul. Tapi ini masuk ke dalam kamar. Hampir terjadi perbuatan zina. Tahu, tak ingat janjinya kepada Rasul. Iya ya, saya udah janji kepada Rasul nggak mau bohong. Nanti kalau saya ketemu Rasul, lalu saya ditanya, kamu zina nggak? Jawabnya gimana?
Kalau saya bilang iya, udah terang saya kena hukum. Kalau saya bilang enggak, artinya saya bohong. Perang. Bisikan iman sama bisikan takwa, bisikan malaikat sama bisikan iblis. Kata iblis, udah mas, mbak aja deh. Kata malaikatnya, sabar dulu mas, embat kalau bakalan bonyo belakangan pikirin dulu. Akhirnya menang bisikan malaikat. Apa dia bilang? Bayo, maaf saja lah Bayo, gimana tuh mas, nggak jadi. Nggak jadi, pokoknya nggak jadi. Biarin, mubazir. Tidak jadi dia melakukan zina. Ini Abu Jahal saking sudah habis-habisnya jalan dan cara, akhirnya nyewa orang. Kau sanggup hancurkan Muhammad, beres. Berapa bayar kau minta? Itu soal nanti, lihat saja hasilnya. Siap, kalau laksanakan, siap. Mulai kapan? Tergantung bos saja kapan maunya. Besok oke. Besok dia tunggu dari mana Muhammad. Kalau lewat ke masjid, lewat mana? Nabi lewat, dia sebelah atas rumah bertingkat. Nabi lewat di bawah diludahi. Jatuh ludahi, beliau tahu, ya Allah, diludahi orang, senyum. Diludahi, senyum. Besok ke masjid, besok nggak kapok. Lewat itu lagi, diludahi lagi, senyum lagi. Memang orang pun murah senyum. Beliau sendiri mengajarkan tabassumu fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kamu pada temanmu sedekah. Kalau kita sedekah pakai duit belum bisa, yang ngira ada banyaknya. Dan sedekah itu yang dinilai yang pertama bukan besarnya, pertama ikhlasnya, yang kedua manfaatnya buat orang yang disedekahi, yang ketiga lalu besarnya cuma sedekah itu. Kalau saudara dapat rezeki kaget lalu sedekah sama seorang kiai, Pak Kiai, saya sedang ada rezeki kaget, saya sedekah sama Pak Kiai, saya beliin Pak Kiai celana blue jean sama sepatu jenggel. Ini kan sedekah juga, ada pahalanya, tetapi manfaatnya kurang, ngebuat kain Samarinda dan sebagainya. Nah, hari ketiga lewat lagi, diludahi lagi, senyum lagi. Sampai satu hari beliau lewat, di situ tidak ada yang ludahi. Beliau nengok-nengok, ini kok tumben, nggak ada yang ludahi. Biasanya kalau lewat sini sudah ada yang ludahi, ini kok enggak, kemana ya? Cari, lantas ketemu. Ya Rasul, sedang apa? Iri nyari orang. Orang apa? Saya biasanya kalau lewat sini diludahi, ini kok tumben, dia kemana ya? Si pulang barangkali? Mungkin. Sakit ya Rasul? Sakit, iya. Sakit apa? Demam panas. Beliau cepat ke masjid, lalu pulang ke rumah Aisyah. Aisyah, ada makanan enggak? Ada bang, roti sama korma. Bungkuslah. Mau apa? Mau nengokin orang sakit. Nengokin orang sakit pada yang sakit yang ludahi beliau. Kalau kita lah itu, orang ludahi kita mampus lah gak bakal aku tengok. Datang beliau ke rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Yang di dalam lagi meriang jawab dari balik selimut. Masuk aja dah, nggak dikunci. Assalamualaikum. Siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Masuk yang sakit makin jemut dari ya Muhammad. Tiap hari kelewat, tiap hari saya ludahi. Saya sakit di hatimu. Tapi kalau saya sakit begini, teman seorang pun belum datang nengokin saya. Engkau malah datang Muhammad. Bukan main akhlak ke Muhammad. Maka mulai saksikanlah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kafir Quraisy
Quraisy bikin pengumuman. Pengumuman ditunjukkan kepada seluruh eselon Quraisy, dipermaklumkan bahwa Muhammad sudah berangkat dari kota Mekah ini. Usaha pencarian tetap dilaksanakan. Bersama ini diumumkan bahwa siapa-siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta. 100 ekor unta zaman itu, ia sama dengan 100 sapi zaman sekarang. Cukup menggiurkan. Ada orang Serakah namanya Soroko. Mendengar hadiah 100 unta ini, dia pacu kudanya. Ketemu jarak 100 meter, dia bulus pedangnya. Sudah siap ditekakkan ke leher Nabi, hampir sampai di belakang Nabi. Kaki kudanya terpelosok terkendam di julun pasir. Dia jatuh berlumur debu padang pasir, jatuh tepat di belakang Nabi. Nabi tahu persis kalau Soroko mau membunuh beliau dari malaikat Jibril. Begitu Soroko jatuh, beliau bangunkan. Lain kali kalau naik kuda hati-hati ya. Lalu Nabi menyuruh Soroko pulang. Hadirin, kiranya sampai di sini pertemuan kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila yang keluar dari mulut saya dianggap sesuatu yang benar, itu semata-mata kehendak Allah, dan apabila yang keluar dari mulut saya dianggap sesuatu yang salah, itu semata-mata kejaifan pribadi saya, dan akhirnya saya mohon maaf yang seagung-agungnya. Walafu minkum, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, pasti kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.